Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 290 telah berakhir. Dan bisa dibilang sejauh ini UFC 290 adalah event pay-per-view terbaik untuk tahun 2023. Seperti yang disampaikan di video Fight Week kemarin, karena bertepatan dengan International Fight Week, event pay-per-view kali ini bertabur bintang. Dan dalam pelaksanaannya, bintang-bintang tersebut tidak mengecewakan penonton. Semuanya bersinar. Bahkan dimulai dari prelims, di mana sang legenda Robbie Lawler berhasil pensiun dengan pertandingan terakhir yang begitu puitis. Sudah terlalu banyak legenda kita pulang dengan akhir yang tragis. Mereka pensiun bukan karena pilihan, tapi karena olahraga inilah yang memensiunkan mereka. Semakin dipaksa mengejar ending yang cantik, malah semakin tragis ending tersebut. Tapi tidak untuk Robbie Lawler. Dalam pertandingan terakhirnya, ia diadukan dengan sesama petarung gila, Niko Price. Dan Robbie berhasil meng-KO-kan Niko Price hanya dalam waktu 38 detik saja. Setelah prelims yang begitu menyentuh hati, kita lanjut ke main event yang sangat mendebarkan hati. Untuk itu, pembahasan UFC 290 ini akan kita bagi menjadi 3 video. Yang pertama adalah pembahasan UFC Middleweight. Di video tersebut, kita akan membahas divisi middleweight yang sebelumnya kita pikir stagnan, yang ternyata langsung bergerak cepat usai malam kemarin. Prospek middleweight Bo Nickal berhasil membuktikan dirinya sebagai ancaman nyata usai menang dari Val Woodburn tidak melalui gulatnya, melainkan melalui tinjunya. Kemudian nasib raja kedua UFC middleweight Robert Whittaker yang secara mengagetkan dikalahkan oleh Dricus du Plessis. Selanjutnya, video kedua, kita akan membahas UFC Flyweight. Menangnya Alexandre Pantoja benar-benar membuka halaman baru bagi divisi ini. Sudah terlalu lama, divisi ini stagnan berkat dua trilogi antara Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno. Tidak hanya itu, di video ini juga kita akan membahas Amir Albazi yang sedang didorong UFC, Muhammad Mokaev yang ingin menyusul Jon Jones sebagai juara termuda, dan prodigi asal Jepang Tatsuro Taiga yang kemarin baru saja memperpanjang rekor tidak terkalahkannya di UFC 290. Nah, untuk di video ini, yang akan kita bahas adalah UFC Featherweight. Penyatuan sabuk juara UFC Featherweight antara juara bertahan Alexander the Great Volkanovski melawan juara interim Yair El Pantera Rodriguez. Banyak yang mengomentari training camp yang dialami Volkanovski ini cukup ekstrim. 5 bulan yang lalu, untuk mempersiapkan UFC 284, training camp Volkanovski didesain untuk melawan pegulat level dewa seperti Islam Makhachev. Sekarang, untuk mempersiapkan UFC 290, training camp Volkanovski berubah 180 derajat. Kini, ia berlatih untuk melawan striker level elite yang penuh kejutan. Beruntung, Volkanovski mengenal seorang fighter yang bernama Karl von Roon. Dia adalah juara dunia 11 kali, baik di taekwondo maupun di karate. Karl van Roon menjadi tokoh kunci dalam training camp Volkanovski kali ini. Ia melatih Volkanovski untuk terbiasa dengan kreativitas tendangan fighter-fighter taekwondo. Namun latihan kerasnya di bulan Februari kemarin rasanya tidak begitu saja dilupakan oleh Volkanovski. Latihan gulatnya bersama Craig Jones berperan besar juga dalam duel tersebut. Odds menuju pertandingan ini menunjukkan angka yang cukup jauh. Yair Rodriguez di angka plus 290 sebagai underdog, dan Volkanovski di angka minus 380 sebagai favorit. Ronde 1 dimulai. Alex berulang kali switch stance atau mengganti kuda-kudanya untuk menghindari body kick Yair yang sangat cepat. Hingga akhirnya
Volkanovski berhasil menangkap satu tendangan Yair dan langsung men-takedown-nya ke bawah. Di bawah, Yair tidak keluar dari kontrol Volkanovski, tapi ia berhasil merobek pelipis Volkanovski dengan sikutnya dari bawah. Di ronde kedua, Yair memperbaiki jaraknya sehingga ia berkesempatan untuk menembakkan lebih banyak tendangan kilatnya. Tapi Volkanovski lagi-lagi berhasil men-takedown-nya ke bawah. Sebagai orang yang mampu beradu gulat dengan Islam, rasanya level gulat Yair ini tidak ada apa-apanya. Di bawah, Yair bahkan tidak terlihat berusaha untuk berdiri. Ia hanya bisa mencoba menyelamatkan diri dari gempuran Volkanovski. Dan kini, giliran sikut Volkanovski yang berhasil merobek wajah Yair. Ronde ketiga dimulai, dan rasanya semangat Yair mulai hancur berkat dominasi di 2 ronde awal. Ditambah lagi, Herb Dean memberikan peringatan atas 2 pelanggaran yang ia lakukan, yakni memegang jaring pagar dan mengaitkan jari ke sarung tangan Volkanovski. Di menit akhir terjadi insiden menarik. Kepala botak Volkanovski tidak sengaja membentur kepala Yair tepat di rahangnya bagaikan sebuah tinju. Tapi Herb Dean memberikan Yair waktu untuk beristirahat, dan Yair memanfaatkan momen ini. Ketika pertandingan dilanjutkan, Yair berhasil mendaratkan switch kick dan kombinasi pukulan kepala yang dilanjutkan dengan leg kick. Volkanovski menganggukkan kepala, seolah memberikan apresiasi atas kombinasi serangan Yair ini. Yair terlena dengan kepercayaan diri. Ia semakin aktif menyerang, hingga satu counter tangan kanan Volkanovski berhasil mendarat keras ke rahang Yair ketika ia menendang. Yair mencoba tersenyum menutupi rasa sakitnya, tapi Volkanovski menyadari hal ini dan langsung go for the kill. Ia menghantam tubuh Yair dan membantingnya ke kanvas, menghujaninya dengan ground and pound yang membuat Herb Dean menghentikan pertandingan ini. Alexander Volkanovski berhasil menyatukan sabuk juara UFC featherweight dan tetap tidak terkalahkan di kelasnya. Dalam post-fight interview, Volkanovski memang menyinggung keinginannya untuk naik kembali menyasar kelas lightweight. Tapi saat ini, fokus utamanya adalah menjalani operasi tangan yang selama ini tertunda. Turun dari oktagon, ia disambut oleh prospek UFC featherweight, Ilia Topuria yang kemarin baru saja menghabisi Josh Emmett secara brutal. Meski Ilia mencoba memancing, Volkanovski tampak tidak begitu menghiraukannya. Melihat penampilannya atas Josh Emmett kemarin, tidak bisa dipungkiri bahwa Ilia memang memiliki modal untuk menjadi seorang juara. Apalagi melihat satu faktor yang luput dari perhatian orang-orang, yaitu usianya yang baru 26 tahun. Ya, Ilia masih sangat muda di olahraga ini, namun ia sudah mengantongi banyak prestasi dan highlight reel. Untuk itu, terlalu terburu-buru melawan Volkanovski sekarang rasanya akan berbahaya bagi karirnya. Gua rasa lawan yang cocok untuk Ilia berikutnya adalah Brian Ortega yang juga hadir di malam kemarin. Dan untuk sang raja kedua Max Holloway, tampaknya sekarang ia tidak begitu ambisius mengejar sabuk itu lagi. Usai menghentikan hype train Arnold Allen sebagai pemegang winning streak terpanjang di UFC featherweight saat ini, Max malah menyebut nama Korean Zombie dalam post-fight interviewnya. Karena bagi Max, dia dan Korean Zombie adalah fighter UFC featherweight era lama yang masih tersisa di era baru ini. Rasanya sayang jika mereka harus pensiun tanpa sempat bertukar pukulan atas satu sama lain. Melalui Instagramnya, Korean Zombie pun menyetujui tawaran Max Holloway ini. Dan pertandingan mereka dijadwalkan untuk digelar dalam UFC Fight Night 225 tanggal 26 Agustus 2023. Demikian fight recap kali ini. Gimana? Prediksi kalian pada bener gak kemarin? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.